Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar semua. Perkenalkan, nama saya Famila Rosa. Saya merupakan salah satu guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 36 Jakarta. Di saat pandemi COVID-19 seperti ini, kita tentu saja diminta untuk tetap di rumah demi mematuhi peraturan dari pemerintah. Nah, tentu saja segalanya pasti akan dilakukan di dalam rumah. Salah satunya adalah pembelajaran yang biasa kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh atau study from home. Sebagai guru BK, tentunya saya berbeda untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan guru mata pelajaran lainnya. Kalau di BK sendiri, sebutannya adalah pelaksanaan layanan. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh ini, tentu saya juga harus tetap melaksanakan pelayanan kepada siswa-siswi saya yang membutuhkan. Baik itu layanan informasi, layanan konsultasi, ataupun konseling secara virtual. Layanan yang biasa saya lakukan untuk siswa-siswi saya biasanya paling umum saya lakukan di WhatsApp, baik secara grup ataupun personal. Lalu kemudian saya juga meminta mereka untuk tetap berkomunikasi dengan saya melalui email, Instagram khusus bimbingan dan konseling, serta menggunakan Google Classroom. Salah satu layanan bimbingan dan konseling adalah bimbingan klasikal. Pada umumnya, bimbingan klasikal sama saja pembelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Nah, untuk situasi dan kondisi seperti ini yang mengharuskan kita untuk tetap belajar di rumah, saya rasa yang paling tepat saya menggunakan metode pembelajaran blended learning. Berikut ini tahapannya. Tahapan pertama adalah seeking of information. Di sini saya memberikan informasi dan beberapa materi untuk melakukan brainstorming kepada siswa-siswi saya. Tema kali ini adalah jaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19 serta pada saat study from home. Memberikan materi berupa PowerPoint dan diberikan kepada siswa-siswi saya. Kemudian yang kedua adalah acquisition of information. Dari materi yang telah saya sebutkan tadi mengenai jaga kesehatan mental, saya memberikan penugasan kepada siswa-siswi saya untuk membuat suatu project. Project tersebut adalah poster yang nantinya akan diposting di Instastory atau Instagram mereka masing-masing dengan men-tag Instagram BK untuk melakukan penilaian. Tahapan yang ketiga adalah synthesizing of knowledge. Dari project yang sudah mereka lakukan, mereka mempostingnya di Instastory mereka pada Instagram, kemudian di tag atau di-mention ke Instagram khusus BK yang nantinya akan saya repost sebagai bentuk apresiasi dan penilaian. Karena bukti mereka sudah mengerjakan adalah sudah mempostingnya di Instastory dan men-tagnya ke Instagram BK. Kemudian setelah mereka mempostingnya, saya juga akan memberikan feedback pada direct message atau DM kepada mereka hasil kerja mereka masing-masing sebagai bukti kalau mereka sudah mengerjakan dan bentuk apresiasi dan penilaian kami kepada mereka yang sudah mengerjakan tugas atau project poster tersebut. Saat seperti masa-masa tertentu, ada siswa saya yang merasa kesulitan untuk memahami berbagai mata pelajaran yang dilakukan secara online. Lalu saya teringat bahwa adanya rumah belajar. Maka dari itu saya menyarankan siswa-siswi saya untuk mengakses situs rumah belajar agar memudahkan mereka pada saat pembelajaran. Saya Yohana Erin dari kelas 10 IPS 2 dari SMA 36. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kami sebagai siswa dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah kami masing-masing. Sejujurnya untuk pembelajaran jarak jauh ini membuat kami sebagai siswa sedikit bosan dan tidak tahu harus belajar dari mana. Tapi dengan adanya rumah belajar ini, terdapat materi-materi yang seru dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun karena rumah belajar bisa diakses offline maupun online. Jadi kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun dengan lebih efektif. Hai semua, dikarenakan wabah COVID-19 ini, kita sebagai pelajar melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Sekarang, kita tidak perlu merasa kesulitan lagi karena ada rumah belajar. Kalian bisa mengakses rumah belajar secara online maupun offline, dan kalian bisa membukanya lewat Google dengan mengetik Rumah Belajar Kemdikbud atau mendownload aplikasinya di Google Play Store. Kalian dapat mengakses rumah belajar secara gratis
Dan rumah belajar memiliki banyak sekali fitur yang bermanfaat yang memudahkan kita dalam belajar. Sebagai pelajar, sudah merupakan kewajiban kita untuk tetap belajar meskipun kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di sekolah. Adanya rumah belajar membantu aku untuk tetap mengejar pelajaran meskipun situasi sekarang sedang tidak memungkinkan. Jadi, untuk siswa-siswa di luar sana, tunggu apa lagi? Yuk kita pakai rumah belajar sama-sama. Nah, itu dia tadi videonya sahabat rumah belajar. Bagaimana? Ternyata meskipun dengan adanya jarak, kita tetap dapat bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, ternyata memicu kreativitas kita untuk tetap dapat melaksanakan pembelajaran. Salah satunya dengan mengakses portal rumah belajar. Karena pada hakikatnya, belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar untuk kita semua dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.